Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Analisa untuk buyer gold, akankah berlanjut naik atau akan ke bawah? Apabila dilihat pada tren masih dalam kenaikan, boleh beri mapping secukupnya, mana area malo dan harga open. Sini area malo, harga open, volume tertinggi. Nah, ini untuk di daily lengkap. Apabila di setup memakai metode lain, cukup dari bawah sini. Ini ada low, ada high, ada lower low, dan pastinya akan ada higher high. Nah, ini untuk time frame-nya daily. Ini wajib trading mempunyai dasar kuat atau memakai indikator dengan konsisten, maka hasilnya akan konsisten pula. Selanjutnya cari setup pada H4. Nah, apa yang berlaku di sini? Sini mappingnya nampak harga open, malonya daily, malonya H4. Boleh diberikan mapping untuk malonya H4. Nih, fungsi dari mappingan seperti ini maknanya akan menunggu apabila candle ini ke bawah sampai close candlenya, baru nanti di entry. Jadi apabila ini turun baru mengenai MA5 contohnya, akan tetapi waktu untuk close candlenya masih tersisa, boleh menunggu sampai waktunya habis. Nah, ini contohnya untuk H4, berarti penurunan ini boleh ditunggu sampai jam 12 atau jam 1. Ini fungsi dari mappingan seperti ini. Jadi apabila sudah masuk, nanti tinggal mantau dan menunggu close candle untuk entry. Begitu pula apabila sampai ke daily. Nah, selanjutnya perkecil ke time frame-nya H1. Follow daily H4 H1, boleh entry pada H4, boleh entry pada H1. Nah, seperti ini apabila dilihat di time frame-nya H1, mappingan yang dibuat tadi kan seperti ini. Maka ini bisa dipantau untuk entry ngikutin close candle. Apabila dilihat dari sini, nampak di sini terjadi MHV. Selanjutnya menuju area CSA, yang mana apabila body close di bawah MA510, maknanya memberikan signal arah akan ke bawah. Kurang lebihnya itu seperti itu. Jadi mempelajari teknik atau metode ini wajib konsisten. Entry bukan untuk seru-seruan atau iseng entry, itu bukan. Pahamkan pula dengan tren ya. Media tren daily naik, H4 naik, H1 naik, maka mencari entry untuk buy gitu. Nah, ini harga open. Candle di atas mid BB mempunyai destinasi adalah top BB. Apabila entry asal-asalan, boleh saja wong marginnya sendiri kok. Ya, ini kalau mau mempelajari trading dengan sungguh-sungguh, maka pergunakan metode dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Itu nanti yang akan menjadi kebiasaan, yang mana sudah tahu trennya naik akan tetapi entry sell seperti itu. Nah, ini wajib dipergunakan dengan baik-baik. Contoh, kita punya margin besar, itu entry di sini aja nggak apa-apa. Entry di sini nggak apa-apa. Contoh ini di limit aja nggak apa-apa apabila margin besar. Saya akan mencontohkan dengan margin besar, entry nggak mungkin loss gitu ya. Karena apa? Margin kecil aja nggak bisa loss tanpa SL. Seperti itu. Karena apa? Tren dalam kenaikan, jadi untuk B tidak ada rasa takut gitu. Contoh B di sini akan terjadi candlestick arah kuku sell, pastinya akan ada re-entry, nanti bisa di cut loss, contohnya seperti itu.
Nah, sekarang yang jadi acuan mau entry pada time frame berapa. Nah, itu dulu ya. Yang dipegang itu mau entry pada time frame berapa. Contoh mau entry pada time frame H1. Nah, sekarang jam 10.56, maknanya nunggu 4 menit untuk entry di sini. Yang mana ini bisa diperhatikan ini close di bawah EMA 510 atau tidak. Apabila tidak berarti masih valid re-entry-nya dari sini. Nah, itu cara mempelajarinya gitu. Selanjutnya boleh dicek pada H4, yang mana setup akan lebih bagus apabila menggunakan setupnya H4. H4 akan close untuk broker bisa dikatakan ada yang beda 1 jam, jam 12, jam 13, jam 16, jam 17, jam 20, jam 21. Nah, itu bisa memakai salah satu, bisa memakai ngikut pada euro atau pilih yang mana sesuaikan dengan brokernya. Nah, ini mappingan sudah lengkap. Apabila ini mau di limit itu boleh, kalau margin besar itu boleh, karena apa, nggak perlu menunggu konfirmasi. Nah, ini fungsinya menunggu di blok ini sampai close candle itu, anggaplah itu konfirmasinya. Nah, itu yang saya gunakan. Saya selalu menggunakan media trend sebagai acuan atau dasar untuk entry. Entry tidak asal-asalan gitu loh. Kalau asal entry namanya nanti profitnya hanya suatu keberuntungan. Contohnya gitu. Nah, kayak semalam misalkan ada entry sell ditutup dengan SL seperti itu. Jadi entry itu santai. Maka saya bilang apa, sellnya wajib pakai break even, karena apa, trennya dalam kenaikan. Maka semalam juga nggak kena ya, untuk margin 20 masih utuh 20. Nah, itu profit $2. Nah, ini sekarang saya akan mencontohkan dengan margin besar ya. Margin besar mau entry nggak usah pakai SL, ngapain pakai SL. Nah, entry 0,01 ngapain pakai SL. Ini anggap entry di sini di limit ya, EMA 5 di limit, EMA 10 di limit, mid BB di limit. Ini di limit semua aja nggak apa-apa, 0,01. Karena apa, tren dalam kenaikan. Ini nggak perlu takut gitu. Entry punya dasar, bukan asal entry yang sembarangan atau nggak punya dasar. Jadi misalkan loss akan kehitung. Oh, tadi entry di sini di bawah floating sekian, entry di sini di bawah floating sekian. Nah, contoh misalkan mau pending order ya, ini tinggal gini aja. Nah, EMA 5 ini dianggap berapa? Misal 2379. Kita tinggal bikin. Nah, 2359 misalkan begini. Oke. Nah, ini di mid BB. Selanjutnya di sini pada angka ini di limit gini nggak apa-apa, margin besar itu aman saja, 69. Nggak usah takut loss apabila margin besar mengikuti entry arah tren. Ini MA5 nya dianggap berapa, tinggal cari aja nih ya. Ini saya akan mencontohkan seberapa nanti dia akan dibawa floating ya. Ini 79. Nah, ini untuk entry-nya H4 sampai mid BB. Mau sampai sini boleh ya, MA50 ini boleh. Ini untuk entry-nya H4. Nanti kita tinggal kerja udah santai, nggak perlu nungguin ya. Kalau nggak sabar nunggu entry udah di limit gini, ini untuk zonanya H4. Selanjutnya tinggal cari entry-nya H1. Ini nggak perlu nunggu. Nah, ini yang nggak sesuai yang mana? Nah, ini sesuai semua. Nah, ini cukup. Takut ketinggalan nggak dapat entry, contohnya kita bisa promo sekali. Contoh ini
udah close candle jam 11, ini boleh di entry buy. Nah ini namanya entry promo ya, siap di floating apabila dibawa ke sini. Ini boleh, margin besar nggak usah takut loss, nggak usah pakai SL. Jadi ini entry nggak salah-salahan, entry dengan dasar gitu ya. Jadi margin besar itu bukan andalan atau jaminan untuk profit. Semua wajib menggunakan konsistennya, konsisten memakai setup. Jangan mengandalkan margin besar, mentang-mentang besar terus entry semaunya, limit. Cuma ini menjadi salah satu contoh ceroboh ya. Kita udah tahu ini nunggu 1 jam, ini sudah ada urutannya ya. Ini entry apabila dengan sistem limit kayak gini namanya apa adanya, itu hanya mengikuti tali-tali ini gitu. Sedangkan tali-tali ini adalah histori ya, perjalanan harga yang sedang berjalan. Jadi entry di atas adalah promo, selanjutnya apabila turun sudah kena semua ya ini ya. Nah ini dengan margin segini lebih dari cukup, nggak mungkin MC gitu. Itu kalau sampai ke bawah sini entry 10 atau 20 layer, maka yang atas ini yang ke floating ini akan ketutup. Jadi entry dengan dasar. Kalau cuma entry asal-asalan ya, atau profit besar itu sesuai dengan marginnya. Ini yang harus wajib paham ya, entry dengan dasar atau entry dengan asal-asalan. Jadi selama trennya masih naik mencari B, apabila nanti di daily sini sudah menjadi break low BB, itu maknanya ada setup. Ini pun juga belum ada setup kuat untuk di daily. Karena apa? Yang membawa arah kemana arah akan jauh atau pendek adalah daily, yang mana daily candle harus breakout top BB, maknanya akan ada momentum berterusan. Apabila seperti ini bisa jadi MHV, maka sama-sama mengandung resiko. Entry di pucuk seperti ini, yang saya entry ini untuk contoh ini, nanti ataupun besok boleh dilihat. Ini enggak saya close ya, ini contoh, enggak usah takut kena MC, enggak bakal MC ini ya. Ini di bawah turun ke sini tuh enggak bakal MC. Ini 5 layer, ini namanya bisa menjaga margin. Entry enggak asal-asalan gitu. Ini kalau cuma dipamerin orang profitnya besar atau apa, enggak perlu heran ya. Enggak perlu heran. BBMA entry sudah ada tempatnya masing-masing, tinggal mengikutinya saja. Nah di mana area malu adalah area untuk entry ya, kita sudah siapin semua. Apabila profit ambil secukupnya, tinggal menghitung sehari mau ambil berapa persen ya, ambil 1%, 2%, atau 0,5%, itu udah lebih dari cukup. Nah ini potensi-potensi dimana titik untuk mengambil buy-nya jika memakai indikator BBMA. Maka tinggal memantau close candlenya mau mengikut entry pada time frame berapa, H1, H4 boleh pantau. Ini mappingan sudah dibuat, maknanya boleh menunggu. Maka apabila belum ada setup, sebaiknya tidak entry sell seperti itu. Ini yang saya jadikan acuan adalah time frame-nya daily. Kurang lebihnya seperti itu, ataupun cara saya entry. Semoga ini menjadi bahan perbandingan buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih.